Hai semuanya, nama saya Nikita dari kelas Finance 2B. Di video ini saya akan bermain sebagai Bu Putu yang merupakan seorang juru raksa atau bisa disebut dengan bendahara dari Pekase yang membantu melaksanakan budaya Subak. Enjoy videonya semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jonathan. Di video ini saya berperan sebagai Pamade yang merupakan pekaseh dari Sawah Busungbiu, Buleleng, Bali, yang merupakan area salah satu subak yang ada di Bali. Selamat menyaksikan. Semua, nama saya Joshua, saya bermain sebagai narator dan anggota. Selamat menonton. Suatu pagi hari yang cerah di sawah Busungbiu, Buleleng, Bali, yang terkenal dalam menerapkan tradisi subak. Terdapat seorang pekaseh bernama Pak Made yang memiliki 10 orang yang bekerja di sawah Busungbiu. Pak Made juga memiliki seorang juru raksa atau bendahara bernama Bu Putu yang membantunya. Mereka berkumpul di gubuk untuk mendiskusikan tentang aturan-aturan serta pembagian tugas dan kapasitas pengairan yang akan digunakan selama musim tanam ini. Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan mulai mendiskusikan mengenai aturan, kapasitas pengairan yang kita miliki sekarang, serta pembagian tugas untuk masing-masing pekerjaan. Aturan biasa akan tetap sama, namun setelah pertimbangan dengan Pekase beberapa hari yang lalu, untuk periode penanaman kali ini, kapasitas pengairan masing-masing sawah akan dikurangi hingga 30%. Mohon perhatiannya. Baik, Mbok, bagaimana dengan membanten kita kali ini? Untuk lebih detailnya, kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan, Pak? Apakah ada? Oh, ya tentu ada. Sembah itu malah wajib bagi organisasi subak seperti kita, agar mendapatkan karunia dari Dewa Sri demi kelancaran penanaman. Kalau pembagian tugasnya mau bagaimana ini, Bli? Tetap sama dengan periode sebelumnya. Dengar-dengar daerah subak sebelah ingin menawarkan bantuan untuk kegiatan membajak sawah di daerah kita. Maka itu, anggota lainnya bisa dipindahkan kegiatan panen padi atau memungut sampah karena dua hal itu membutuhkan orang yang lebih banyak. Akan kami perhatikan mengenai perubahan tersebut. Pekaseh, Bu Putu, dan anggota-anggota melanjutkan diskusinya bersama-sama. Namun semakin lama situasi semakin memanas. Mengingat kapasitas pengairan kita yang kurang, Pak, karena hujan tidak turun sejak 2 minggu kemarin, apakah ada solusi? Persediaan bibit padi daerah kita juga lagi kekurangan nih, Bli. Oke, baiklah kalau begitu. Apakah ada yang punya saran dan ide lain? Bagaimana kalau kita meminta persediaan bibit dari desa sebelah? Saya dengar mereka lagi mempunyai ekstra bibit. Boleh sih, tapi apakah ada masukan lain? Bagaimana kalau kita menggunakan pestisida agar mengurangi kemungkinan gagal panen? Ada benarnya, Mbok, tapi saya kurang setuju. Lah, kenapa, Bli? Kan dengan pestisida ini kita bisa menghemat waktu, dan kemungkinan gagal panen juga akan berkurang, jadi kita tidak perlu khawatir lagi, Bli. Tapi kalau kita menggunakan pestisida, itu akan merusak budaya kita yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita turun-temurun dan juga kebiasaan kita di masa yang akan datang. Lah, saya tidak melihat ada yang salah dengan menggunakan pestisida dan sepertinya kebiasaan kita juga tidak akan luntur, Bli. Kenapa sih pestisida harus sekali dilarang? Bagaimanapun juga, kita ini hanya mengikuti tradisi yang telah ada dari nenek moyang kita. Hal sesulit apapun harus kita pertahankan demi menjaga nilai budaya ini. Dengan menggunakan pestisida, kita dengan tidak sengaja sudah melanggar Trihita Karana. Salah satunya nilai kedua, yakni hubungan antar manusia dengan lingkungan yang tercemar. Tolonglah, Bli, kita juga harus berpikir realistis kali akan situasi keuangan dan cadangan bibit kita yang sangat tidak mendukung sekarang. Tetapi tidak ada salahnya kan untuk kita meminta bantuan bibit dari daerah subak lainnya. Bukankah kamu juga setuju untuk menerima bantuan dari daerah subak sebelah untuk membajak sawah kita? Benar, Mbok. Bibit dan penyubur sawah tradisional yang kita miliki juga sudah cukup memadai untuk penanaman dan permintaan padi pada periode ini. Baiklah kalau begitu, bagaimanapun juga hasil musyawarah kan harus diprioritaskan. Karena kebudayaan ini menjunjung tinggi gotong royong dan saling membantu,
Aku pun yakin masing-masing dari daerah Subak pun juga dapat saling membantu daerah Subak lainnya yang sedang kesusahan. Setelah penantian 2-3 bulan lamanya, akhirnya waktu panen tiba dan bertepatan dengan waktu lebaran, di mana semua orang saling memohon maaf lahir dan batin antar anggota Subak dan Pekase. Mohon maaf lahir dan batin, Mbok Putu dan Beli semua, jika selama musim tanam dan musim panen kali ini saya berbuat banyak kesalahan. Gak apa-apa, Bli. Saya juga minta maaf kok kalau ada salah, terutama pas waktu itu kita sempat berbeda opini karena pestisida doang. Apa Beli, saya juga minta maaf atas segala kesalahan saya. Yang penting panen lancar, duit ngalir, keluarga aman, perut aman. Pada akhirnya, keharmonisan akan terjadi jika terdapat sikap saling menerima dan saling menghormati satu sama lain. Seperti budaya Subak di mana persatuan, musyawarah, dan gotong royong sangatlah penting. Meskipun adanya perbedaan opini antara anggota, namun dengan adanya penerimaan dan sikap demokratis, semua akan bisa terselesaikan dengan baik.